Wassalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Togar. Ya, mohon maaf ini saya belum bisa untuk buka video karena masih ada satu dan lain hal. Jadi saya dari pendidikan, Bapak Ibu, ini materi yang sangat menarik sekali. Tadi menyinggung tadi apa yang disampaikan Bu Ina, bahwa materi ini kan juga perlu kami harus sampaikan kepada mahasiswa kami. Dan kami juga dari sini, saya juga di sini sebagai seorang murid juga, mungkin juga namanya juga seorang murid, mungkin apa yang saya terima juga belum bisa tentu 100% valid gitu lah ya. Tapi juga kami kan punya kewajiban untuk menyampaikan ini kepada mahasiswa-mahasiswa kami. Ya, kami juga masih mohon masukan gitu, bagaimana cara kami menyampaikan kepada mahasiswa kami agar ini materi yang berat ini bisa diterima bisa disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah untuk dimengerti oleh mahasiswa-mahasiswa kami. Terima kasih Pak Togar dan Pak Saad. Udah pas saat kali kuliah umum itu kali. Nggak, kita bikin aja semacam karikatur apa. Tadi Bu Ina tadi sangat coba akan saya coba Pak ya. Ya. Terima kasih. Coba. Baik, berikut siapa yang mau bertanya atau kalau memang dari para peserta teman-teman dari industri sudah cukup puas, saya bisa beralih kepada teman-teman media nih kalau memang masih ini atau nanti mungkin jumping sendiri ya kalau mungkin ada pertanyaan yang bisa muncul. Kalau memang nggak ada, saya persilakan Abdul Aziz. Mainkan. Ya, siap Pak Togar. Wah, ini Aziz. Sebentar. Selamat sore Pak Togar, Pak Sahat, dan semuanya. Sore. Memang sudah beberapa kali saya nulis masalah SBY ini, tapi masih mencoba mencari bahasa yang paling sederhana, yang anak saya juga membaca mestinya paham gitu. Jadi dari tadi juga pas Pak Togar cerita atau Pak Saat cerita, saya masih searching juga ini gitu, bahwa ini saya analogikan menyaring minyak ini kayak kita menyaring air yang kemudian air ini jernih. Lalu kalaulah misalnya batu-batu atau pasir yang menyaring air ini beracun, maka air yang dihasilkan itu pun beracun. Nah, itu mungkin apanya. Dan saya tengok-tengok juga tadi bleaching aid ini apalah lagi nih, ada bentoid, ada apa segala macam yang saya melihat komposisinya bukan pula dari racun gitu. Nah, lalu kenapa kemudian dia memucatkan minyak ini dan kemudian menghasilkan katakanlah minyak goreng, lalu sisa-sisanya ini dibilang berbahaya dan beracun. Nah, jadi ini mungkin sedikit Pak Togar, kebetulan masa kecil saya di Ujung Batu adalah di situ PKS PTP 5 tahun 86. Jadi ini katanya limbah itu memang baunya nauzubillah sampai ke Sungai Rokan. Nah, di hilir penyaluran ini, paret ini, saya nembak ikan di situ Pak Togar, nembak ikan pakai besi itu, dan ikannya di situ besar-besar. Nah, kalaulah kemudian ini limbah beracun dan segala macam, nggak mungkin ikan besar-besar di situ. Waktu itu saya sudah kelas 3, kelas 4 SD lah. Nah, terus kemudian di dekat Abdeling 3 itu ada semacam pasir-pasir hitam kayak gitu, yang kemudian beberapa hari kemudian tumbuh kangkung-kangkung yang luar biasa subur. Dan 4-5 goni setiap sore saya ambil kangkung di situ nggak habis-habis gitu. Nah, jadi di satu sisi memang saya menulis ini, tapi di sisi lain saya
bagian dari sawit ini, dari tadi saya berpikir terus ini, apa? Tadi kita bicara minyaknya harus kurang dari 3% baru tidak dianggap limbah. Nah, jadi ini kalau memang dari awal sudah dikatakan ini limbah, terus saya sepakat dengan Pak Saad bilang, ya kalau memang SBE ini limbah, Pak, minyak gorengnya juga berbahaya lah ini gitu. Nah, jadi ada baiknya kita sepakat sih sebenarnya sesuatu yang dipakai untuk memproses, karena menurut saya minyak goreng itu masih minyak makanan gitu ya, bagian dari makanan. Saya nggak tahu apakah RBDPO itu juga masih bisa kita konsumsi atau enggak. Saya belum pernah melihat wujudnya seperti apa. Nah, bagi kami Pak Togar sebagai jurnalis, mungkin ada ini jurnalis yang sampai hari ini juga bisa jadi belum pernah merasakan bau limbah sawit ini kayak mana gitu. Nah, jadi mungkin ada kalanya nanti Pak Saad atau Pak Togar yang ngajak kita juga lah membaukan SBY itu kayak mana, lalu membaukan yang katanya limbah, padahal itu tidak berbahaya, lalu kami bisa mentransfusinya menjadi sebuah bahasa yang sederhana yang bisa bermanfaat bagi orang banyak, untuk kita mengurangi pembodohan ya, yang saya pikir sudah terlalu banyak di ram-ram yang ada saat ini gitu. Jadi saya sebagai pribadi tidak dalam kapasitas sebagai jurnalis, saya berada di lingkungan sawit juga, melihat ini sesuatu yang memang mohon maaf kalau saya salah di sini, tapi tidak ada alasan yang kuat untuk mengatakan bahwa sisa dari penyaringan minyak tadi menjadi limbah yang berbahaya. Demikian mungkin Pak Togar. Pak Saad, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aziz. Silakan Pak Saad mengomentari. Oke, jadi betul juga itu ya. Karena kebacut dinamakan limbah B3 di PP yang sudah sampai 8 tahun kan gitu ya. Jadi begini Pak Aziz, kategori B3 ini sebetulnya ada 2. Tadi sampaikan oleh Pak Togar juga. Satu itu karena chemical karakteristiknya. Yang kedua itu karena jumlah Basel Convention. Ya. Nah, waktu dulu itu ribut, akhirnya KLHK karena tidak bisa membuktikan kita sebagai pencuri, ya, karena tesnya TCLP bagus, ini tidak berbahaya dan lain-lain, beralihlah ke kategori Basel Convention. Yes. Cuma udah keburu disebutkan B3 langsung beracun, sama dengan begini Pak, ya. Yang saya lihat berbahaya beracun. Iya, bahan berbahaya dan beracun. Nah itu kan kan mengerikan, itu kayak hantu begu ganjang ada di situ kan. Hantu blau. Jadi ini yang perlu mungkin juga pandangan ini perlu masuk ke KLHK. Kalau B3 itu yang begini memang karena chemical karakteristiknya. Kemudian ada lagi limbah yang memang karena jumlahnya. Itu supaya di-split, jangan disatukan. Saya kira itu Pak. Ya. Nah, kalau untuk itu perlu juga kita berikan gambaran, karena itu menakutkan orang semua. Dan itu juga yang menyebabkan kenapa investor pada tidak mau investasi zaman itu. Tapi menarik Pak Aziz ya, poinnya itu. Untuk kita klarifikasi bahwa jangan sampai orang nanti menuduh bahwa minyak sawit Indonesia itu penuh dengan bahan berbahaya dan beracun. Waduh, mengerikan itu kan.
Karena kita memang mengkategori sama dengan ini apa ya gini Pak. Saya melihat ya, kita kurang kreatif dalam bahasa memang. Contoh ya, paling gamblang aja. Kalau waktu kita merdeka tidak menerjemahkan government sebagai pemerintah, kita ini akan aman. Tapi karena salah kaprah pakai kolonial pemerintah, nah itu karakter semua pegawai itu jadi pemerintah semua kan gitu. Cobalah ada bahasa yang halus gitu, mengayomi, membina masyarakat, itulah government. Nah, itu karakternya kan beda. Sama juga dengan dilimpahin, terlalu ditembak ini dengan meriam yang berat, menyebabkan semua kelimpungan. Itu Pak Ajis. Jadi ini juga tugas kita. Tapi tadi yang dengan Ibu Ina itu Pak Togar bisa dikombinasikan kedua ini. Bagaimana kita mengkomunikasikan ini ke masyarakat supaya mereka jangan melihat bahwa kita itu menyembunyikan sesuatu. Enggak ada. Saya kira itu Pak Ajis. Terima kasih poin masukannya. Ya, terima kasih Pak Sahat. Pak Mahfud, tadi tolong kayaknya ada turun lagi nih katanya. Tadi ingin disampaikan, bagaimana Pak? Pak Mahfud. Ya, sore Pak Togar. Ya, silakan. Ini kan ada pertanyaan saya tadi mengenai Bisa jika memang videonya Pak? Ya? Bisa dinyalakan videonya? Oh bisa. Ya. Jika memang SBY kita ini sudah diekstraksi dan kandungan minyaknya itu sudah di bawah 3%, kita butuh rekomendasi perusahaan mana yang bisa mengolah. Itu satu, Pak. Nah, yang kedua, jika itu dilakukan, apakah SBY ini masih harus kita laporkan ke dalam laporan rutin kita ke Dinas Lingkungan Hidup gitu, karena jika dia bukan B3 lagi, apa kaitannya ke lingkungan hidup? Ya kan? Nah, poin berikutnya adalah jika dia diolah menjadi brick atau apapun itu, ya, berarti kan dia sudah tidak perlu lagi neraca limbah karena bukan lagi masuk sebagai B3 gitu. Itu dulu Pak yang mau saya tanya Pak. Terima kasih. Kalau boleh saya jawab sedikit ya sebelum Pak Sahat, ini kan masih di Permen ya, masih di PP ya, peraturan pemerintah. Ini kan akan ada turunannya menjadi Permen dan juga Perdirjen nanti, yang betul-betul secara detail bagaimana ini semua dijadiin. Ya, ini mungkin yang harus kita tunggu dan kita kawal. Ya, jangan sampai nanti ujuk-ujuk jadi lebih ribet daripada PP-nya itu sendiri. PP-nya sudah gamblang, tapi ternyata di Permennya ataupun Perdirjennya menjadi sila ke-12 kita nanti kalau kita itu terlalu ribet. Itu menurut saya Pak. Pak Sahat? Oke, jadi ini Pak Mahmud tadi ya. Ya. Pertama, perusahaan mana yang mengolah ada 3 Pak. 2, yang satu udah mati yang di Sentul. Satu itu di Surabaya, yaitu dilakukan oleh perusahaan Eco Oils. Satu lagi ada di Tanjung Merawa. Situ kapasitasnya besar-besar. Itu ada 2 yang sekarang mengolah itu. Tanjung Merawa apa namanya Pak? Gimana? Yang di Tanjung Merawa namanya apa ya Pak? Ntar hubungin Togar Pak. Siap kalau gitu. PT Mumbang Inno Alam Nusa Pak. Ya, Inno Alam Nusa, betul. Oke. Kemudian kalau itu dihasilkan 3%, apa perlu dilaporkan? Saya kira logika and common sense tidak. Karena Anda tidak melanggar undang-undang. Ya, tidak melanggar PP. Di mana DOP yang dihasilkan di bawah 3%. Oke, itu nomor 2. Kalau diolah menjadi bahan baku, apakah perlu lapor? Itu tidak. Selama produk yang dihasilkan itu memenuhi SNI. Itu Pak. Jadi 3-tiganya itu kita harapkan bahwa ini juga seperti yang disampaikan Pak Togar tadi, itu betul-betul dihayati oleh pembuat regulasi ini.
Ya, jangan sampai mereka, wah ini supaya serem harus begini. Kita itu suka bikin yang serem, ya. Sebetulnya sederhana, cuma diseram-seramkan. Jadi sehubungan dengan itu, Pak, saya kira ini akan bisa berjalan dengan baik. Ya, oke. Ini kalau boleh, ini sesi terakhir bagi teman-teman yang dari industri. Sebelum saya beralih ke teman-teman media, ini teman-teman media yang sudah menunggu dari tadi untuk dapat giliran semacam press conference kalau boleh. Kalau masih ada dari teman-teman dari industri yang ingin lebih banyak tahu mengenai prosesnya. Oh, satu hal tadi di awal acara teman saya yang berbisnis masalah minyak-minyak yang kotor, minyak bekas ini menyampaikan recovered oil itu harganya 900 berapa tadi katanya 990 US dollar, Pak, per ton. Ya. Ya, jadi cukup Wah, menggiurkan lah kalau sangat, boleh. sangat. Ya, jadi sudah sampai di situ harga dari recovered oil ini. Jadi itu tolong tadi perhitungan tadi kalau nanti bapak-bapak dan teman-teman semua ibu-ibu dapat file nanti yang saya kirim, coba di plug in itu menjadi sekitar hampir $1.000 gitu. Per tonnya gitu. Itu bagaimana hitungannya menjadi payback-nya mungkin akan lebih cepat lagi ya kalau kita sama-sama membangun refinery atau solvent extraction ya. Ya, kalau tidak ya paling simpelnya dikirim ke Ino itu aja kalau bagi teman-teman yang di Medan ya. Baik, kalau memang tidak ada, saya sekarang beralih kepada teman-teman media. Ada Kayum, ada Bernadette, ada Ayu, ada Eko, siapa lagi nih teman-teman yang dari media yang sudah hadir, silakan. Siapa buka mic lebih cepat, lebih duluan dapat kesempatan. Pak Togar, Eko, Pak. Ya, Eko selalu duluan. Cuma penasaran aja, Pak. Saya kan nggak paham nih soal ini. Nah, kalau sekarang baru dijadikan limbah non B3, berarti selama ini diapain sih, Pak? Itu produknya ditumpuk aja kah? Nah, terus gimana itu, Pak? Kondisinya maksudnya dengan banyak tumpukan itu? Mas? Ya, itu yang saya sampaikan tadi, Bu Eko. Selama ini sebagian masuk ke industri semen, dibakar, ya. Dan si pemilik SB harus bayarlah untuk itu. Yang kedua, ada izin-izin yang memiliki pengolah limbah B3. Cuma kita tidak pernah tahu apa yang mereka lakukan. Cuma mereka dapat izin kertas. Ya sudah, karena dapat izin, ya beberapa kawan-kawan seperti di Marunda kirimkan ke sana, bayar. Ya. Nah, itu yang ketahuan tahun 2019 itu di sana ternyata tidak diapa-apain. Nah, kok didiemin? Nah, itu. Yang ketiga ada lagi itu mengirimkan ke Malaysia karena dekat dari Riau, ya pakai barge bisa dibawa ke sana. Di Indonesia prosedurnya susah karena masuk limbah B3. Di Malaysia nggak ada, langsung angkat bongkar keluar langsung. Cuma ongkosnya itu jadi 1.200 perak lah per kilo. Nah, kalau 1.200 perak per kilo itu, Bu, mereka akan mengalami beban, itu yang sering disampaikan oleh perindustrian, cost refinery kita itu antara 5-6% lebih mahal dari Malaysia. Karena apa? Hanya karena pengolahan limbah B3 ini, SBE. Yang keempat tadi, ketiga ya, yang keempat itu ada perusahaan Ino yang ada di Tanjung Merawa, sama baru selesai tahun 2022
di Surabaya. Dan ada beberapa perusahaan yang membuat sendiri itu. Ya. Jadi selama ini ya begitu-begitulah. Oke? Oke, kok. Iya, Pak. Oke, Gimana kok? Hans. Jadi bisa Babe. Pak, Ya. Kalau tadi ada batasan yang 3% itu apa sih Pak dasarnya? Terus apakah memang bisa dicapai gitu sama perusahaan-perusahaan untuk limit yang 3% kadar oilnya ya Pak ya? Bisa di bawah itu pun bisa. Bisa. 3% itu cuma diolah memang. Nah, harus diolah. Itu yang saya bilang tadi yang disampaikan oleh Pak. Jadi gini Bu, dari 1 ton 100 1 ton sawit itu akan menghasilkan 15 kg SBE, ya. Nah, 15 kg itu kalau dengan ongkos 1.200 ya kali 15 kilo itu udah mencapai sekian puluh ribu per kilo. Nah, dibandingkan dengan biaya olah daripada sawit dari CPO menjadi RBDOLane hanya sekitar 260.000, makanya mereka kena 6%. Itulah dulu. Nah, lantas kalau itu kita olah, nggak semua kita dapat, tapi sekitar 2,65 kilo kita dapat. 2,65 kilo, berapa tadi Pak Togar? 900, jangan $900 lah. Kali 8.000 perak aja. Oke. Ya, masih 700 perak. Bayangkan, itu kan 16.000 perak minyak itu dapat. Ongkos olah cuma 500 perak per kilo kalau dibikin sendiri. Ya kaya raya dia. Jadi dengan bersuka cita dia akan mengolah itu, menjadikan dia bahkan bila perlu bisa di bawah 3 makin banyak lagi dia punya keuntungan. Nah, itulah. Ya. Itu Bu Eko. Thank you Pak. Hans. Kalau hitung-hitungan Pak Sahat cepat itu gitu. Iya. Bagi-bagi dia nggak cepat. Enggak bagi-bagi. Oke. Siap. Ada Hans. lagi? Ada tadi, Ya. Hans.